Tumbal Penari Hujan dari Gunung Salak. Tahun 2019, 5 orang sahabat dari Jakarta memutuskan buat liburan singkat ke alam terbuka. Mereka adalah Randy, Mira, Andra, Fajar, dan Siska. Semua udah temenan sejak SMA, dan sekarang udah pada kerja. Rutinitas kantor, macet, dan tekanan hidup di ibu kota bikin mereka sepakat. Mereka butuh kabur sebentar dari keramaian. Randy yang hobi naik gunung mengusulkan destinasi yang jarang terlalu ramai, Gunung Salak. Di Jawa Barat, tempatnya nggak terlalu jauh, akses masuknya juga masih aman. Dan katanya pemandangannya bagus banget kalau lagi cerah. Tapi Randy juga sempat bilang pelan kalau Gunung Salak dikenal cukup keramat. Banyak kisah mistis beredar, apalagi di sekitar hutan-hutannya. Tapi ya, seperti biasa, anak-anak kota selalu punya satu kalimat andalan. Ah, itu cuma mitos doang. Asterisk. Mereka Jumat sore naik mobil sewaan. Di perjalanan sempat hujan, tapi cuma gerimis. Suasana sepanjang jalan mendung. Kabut turun perlahan saat mereka memasuki area pegunungan. Sampai akhirnya mereka tiba di titik perkemahan yang disarankan oleh seorang pendaki lokal. Namanya Mang Asep, warga asli kaki Gunung Salak. Mang Asep orangnya ramah, tapi saat tahu mereka mau camping di kawasan barat, wajahnya berubah agak serius. Ia bilang kalau hujan turun pas malam hari, jangan keluar tenda ya, apalagi ke arah barat. Dekat hutan bambu itu, Mira sempat nanya, "Kenapa, Mang? Ada apa emangnya?" Mang Asep cuma ngelirik ke arah hutan, terus jawab pelan, "Ada penari hujan di sana. Tapi itu cerita orang dulu. Cuma pesan aja, jangan macam-macam kalau malam." Mereka cuma ketawa kecil. Siska sempat nyeletuk, "Tih, serem amat, kayak di film horror." Setelah beres pasang tenda, mereka mulai masak-masak, ngopi, dan ngobrol ngalor ngidul sambil main gitar. Suasana masih santai, udara sejuk, pemandangan kabut tipis menyelimuti pepohonan, dan suara alam yang tenang jadi pelengkap sempurna. Tapi jauh di ujung pandangan, hutan bambu itu kelihatan agak berbeda. Pohonnya lebih rapat, lebih gelap, dan kabut di sana lebih tebal. Malam pertama berjalan biasa. Sekitar jam 11, hujan turun deras. Mereka buru-buru masuk tenda, beresin semua peralatan. Angin bertiup kencang dan udara berubah dingin banget. Tapi karena kecapekan, mereka semua cepat tertidur. Nggak ada yang aneh, pagi harinya cerah. Sarapan mie rebus, terus sempat jalan-jalan sebentar ke sungai kecil di dekat sana. Fajar sempat ngevlog, bikin story Instagram sambil bilang, buat yang bilang Gunung Salak serem, nih ya, adem banget tempatnya. Hari kedua berjalan cepat. Menjelang sore, langit mulai mendung lagi. Angin bertiup lebih dingin dibanding kemarin. Mereka sempat ragu buat nyalain api unggun karena kayu-kayu sekitar mulai basah. Sekitar jam 6 sore, kabut mulai turun. Aneh, padahal biasanya kabut turun lebih malam. Kali ini tebal banget. Udara jadi lembab dan sunyi. Saat makan malam, Andra sempat bilang dia merasa merinding. Serius? Kayak ada yang ngawasin dari arah hutan bambu deh. Fajar ketawa. Lu kebanyakan nonton film horor, Dra. Tapi Mira, yang biasanya cerewet, malah diem aja malam itu. Dia kelihatan bolak-balik ngelirik keluar tenda. Jam 10 malam, hujan mulai turun lagi. Lebih deras dari malam sebelumnya. Suara rintik hujan di atas tenda cukup menenangkan. Awalnya, mereka semua udah masuk tenda, tidur masing-masing. Tapi sekitar jam 1 dini hari, Siska kebangun. Dia nggak tahu kenapa, tapi rasanya ada yang aneh. Udara di dalam tenda tiba-tiba dingin banget, padahal sleeping bagnya tebal. Awalnya dia pikir cuma perasaan aja, tapi pas dia denger baik-baik, ada suara aneh, samar banget. Suara alat musik tradisional seperti gamelan, dek,
Siska membeku. Suara itu pelan, tapi jelas. Seperti datang dari arah hutan bambu. Bukan suara angin. Bukan juga dari HP yang nyala, tapi betulan seperti alunan musik. Dia ngintip keluar tenda, lewat celah kecil. Kebut, hujan masih turun, tapi agak mereda. Samar-samar, dia lihat bayangan. Ada yang bergerak di tengah kabut. Lambat, berputar, lembut seperti menari. Tapi kabut terlalu pekat buat dilihat jelas. Hanya siluet, namun tubuhnya ramping, rambutnya panjang, dan gerakannya seperti penari Jawa. Siska spontan nutup kembali celah tenda. Jantungnya deg-degan. Dia pegang pundak Mira yang tidur di sebelahnya sambil berbisik, "Mir, bangun." Mira membuka mata setengah sadar. "Apaan sis? Ada orang di luar?" Kayak nari. Mira bangun, tapi ngelirik. Siska dengan heran. "Nari? Ya, sumpah. Ada suara gamelan juga tadi. Kamu gak dengar?" Mira diam sebentar, lalu telinganya fokus. Tapi sekarang, hening. Hujan, tinggal gerimis. Suara gamelan udah gak terdengar lagi. Cuma suara hujan dan dedaunan. "Lu halu kali?" jawab Mira, setengah ngantuk. "Udah, tidur aja. Capek kali tadi jalan jauh." Siska tetap gelisah. Dia mencoba tidur lagi, tapi matanya gak bisa terpejam. Ada perasaan gak enak yang gak bisa dia jelaskan. Udara terasa lebih berat, dan seolah ada aroma bunga melati samar yang terbawa angin. Esok paginya, suasana jadi agak canggung. Siska cerita ke yang lain soal apa yang dia lihat dan dengar. Tapi seperti biasa, reaksi mereka ya cuma, mungkin cuma mimpi. Atau namanya juga hutan. Suara bisa aneh-aneh. Tapi Mira jadi lebih banyak diam pagi itu. Saat sarapan, dia sempat duduk agak jauh, menatap ke arah hutan bambu. Randy ngelihatnya, lalu nanya, "Lu kenapa sih, Mir?" Mira nggak langsung jawab. Tapi kemudian dia bilang pelan, "Tadi malam aku mimpi. Aku lihat perempuan nari, bajunya putih, matanya hitam banget, tapi mukanya mirip aku." Semua langsung diam. Andra coba mencairkan suasana. Udah. Ini cuma karena kita dengar cerita mengasap kemarin masuk ke alam bawah sadar. Gak usah dipikirin." Tapi Randy tampak lebih serius. Dia pelan-pelan bilang, "Tapi kalau dua orang udah ngalamin hal aneh yang sama, apa itu masih bisa dibilang cuma mimpi?" Siska langsung menoleh. "Kamu percaya?" Gue gak bilang percaya, tapi gue juga bukan orang yang ngeremehin hal kayak gini. Hari itu mereka tetap stay di lokasi, tapi suasananya berubah. Gak seceria hari pertama. Malam ketiga ini jadi karena langit makin gelap dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Malam ketiga, langit seperti menahan sesuatu. Awan gelap menggulung dari arah barat, tempat hutan bambu berdiri. Sekitar jam 5 sore, suara jangkrik terasa lebih keras dari biasanya. Angin turun perlahan, membawa hawa yang menusuk ke tulang. Randy berdiri di pinggir tenda, menatap ke arah hutan itu. Entah kenapa, dadanya sesak. Perasaannya gak enak dari sejak siang. Andra sibuk memotret kabut yang turun perlahan. Katanya buat konten. Sementara Fajar menyalakan api unggun kecil, walau kayunya udah mulai lembab. Mira duduk diam sejak tadi, memeluk lututnya. Pandangannya kosong. Siska yang dari semalam susah tidur makin gelisah. Ada ketakutan yang belum bisa dia jelaskan. Sekitar jam 7 malam, hujan turun pelan, gerimis, tapi beda. Suaranya seperti halus dan teratur. Rintiknya gak liar seperti biasanya. Udara di sekeliling berubah aneh, lebih dingin, dan tiba-tiba seperti sunyi. Terlalu sunyi. Randy merasa hal yang sama.
Bahkan suara api unggun seperti diredam. Jadi hening. Tiba-tiba dari kejauhan, samar, terdengar suara dung dung dung, seperti suara gong pelan, tapi jelas, disusul dengan bunyi gamelan, lembut dan menyayat. Suara alat musik Jawa yang mengalun perlahan, mengalir dari arah barat, dari dalam hutan bambu. Andra berhenti merekam. "Lu denger nggak? Barusan," tanya dia pelan. Fajar bangkit berdiri, matanya main kari-kari sumber suara. "Itu gamelan." Siska langsung menunduk. Tubuhnya gemetar. "Itu suara yang aku dengar malam kemarin," bisiknya. Suara gamelan makin jelas, seperti makin dekat, tapi nggak ada tanda-tanda orang. Suasana jadi sangat dingin. Kabut makin pekat, menelan hampir seluruh pandangan. Bahkan jarak 2 meter di depan mereka pun mulai samar. Tiba-tiba Mira berdiri, pelan, wajahnya kosong, tangannya menggantung di sisi tubuhnya. Lalu ia mulai melangkah ke arah hutan bambu. "Mira, hei, mau kemana?" Fajar panik. Mira tak menjawab. Dia terus melangkah perlahan. Tubuhnya kaku tapi seperti mengikuti irama. Randy langsung mengejar. Diikuti yang lain, tapi baru beberapa langkah mereka merasa tubuhnya berat, seperti ada tekanan yang menahan kaki mereka. Randy berhasil menarik tangan Mira, tapi saat dia menyentuh bahunya, Mira tiba-tiba menoleh. Matanya hitam, benar-benar hitam, tanpa putih mata. Wajahnya pucat, tapi senyumnya lebar. Lebar. "Dia sudah datang," bisik Mira. Suaranya bukan seperti suaranya. Semua terdiam. Tak satu pun dari mereka bisa bicara. Seolah lidah mereka ditahan oleh rasa takut. Tiba-tiba angin berhembus keras, meniup kabut ke segala arah. Dalam sekejap, mereka melihatnya. Seseorang atau sesuatu berdiri di antara kabut. Beberapa meter dari mereka, sosok wanita memakai kebaya putih panjang, rambutnya hitam, terurai, panjang sampai ke pinggang. Ia berdiri membelakangi mereka, lalu perlahan mulai menari. Lengannya melambai lembut, jemarinya lentik, tubuhnya berputar pelan. Tarian itu begitu indah, tapi aneh, tidak manusiawi. Dan anehnya, kakinya tidak menyentuh tanah. Ia melayang sedikit, seperti mengambang di udara. Siska jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. "Itu," gumamnya. Wanita itu terus menari. Gamelan tetap mengalun di latar, kabut menari bersamanya. Tapi saat ia mulai berbalik menghadap mereka, kabut tiba-tiba menghalangi pandangan. Seketika semua jadi gelap. Beberapa detik kemudian, suara gamelan hilang. Kabut perlahan menipis, tapi wanita itu menghilang. Mira pingsan. Tubuhnya lemes di pelukan Randy. Wajahnya pucat dan dingin. Bibirnya membiru. Mereka langsung membawanya kembali ke tenda. Malam itu penuh kekacauan. Mereka bingung harus berbuat apa. HP nggak ada sinyal. Komunikasi mati. Hujan deras kembali mengguyur. Di dalam tenda, Mira menggigil hebat meski dibungkus selimut. Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Sesekali, dia bergumam kata-kata yang gak mereka pahami, seperti bahasa Jawa kuno, tapi ucapannya ritmis, seperti mantra, seperti doa. Andra merekam suaranya pelan. Fajar langsung bilang besok pagi mereka harus turun gunung. Apapun yang terjadi, tapi saat jam menunjukkan pukul 3 dini hari, Mira tiba-tiba duduk tegak. Wajahnya menatap ke arah pintu tenda. Dia belum pergi. Katanya pelan, "Dia di luar." Hujan berhenti. Tiba-tiba hening. Dan saat itu juga terdengar suara langkah lembut di rerumputan basah. Di luar tenda, langkah demi langkah mendekat. Tenda mereka goyang pelan, seolah angin meniupnya.
tapi nggak ada angin. Suara gemerisik kain seperti ada yang menyentuh tenda dari luar. Semua menahan napas dan tok, tok, tok. 3 ketukan pelan di bagian depan tenda. Tak ada yang berani bergerak. Bahkan suara jantung mereka pun terdengar saling bersahutan. Ketukan itu tidak berulang, tapi setelahnya mereka mendengar suara lirih. Suara seorang wanita bernyanyi lagu Jawa yang pelan, menyayat hati. Suaranya seperti dari masa lalu, tapi jelas, terlalu jelas. Dan suara itu seperti datang dari dalam pikiran mereka. Menggema, menghipnotis. Siska menangis pelan. Andra menutup telinganya. Fajar hanya bisa membaca doa. Meski kalut, Randy memberanikan diri membuka sedikit resleting tenda pelan. Sangat pelan, tapi di luar hanya kabut. Tidak ada siapa-siapa. Tak ada jejak langkah, tak ada suara. Namun Ri Hamputen, tepat di depan tenda, ada sehelai kain kebaya putih basah. Diselipkan satu bunga melati. Randy mengambil kain itu. Perlahan, saat disentuh, kain itu dingin seperti es. Tiba-tiba Mira berteriak histeris dari dalam tenda. Tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot. Dia udah pilih aku udah lihat tariannya. Randy menjatuhkan kain itu. Samuel panik. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Pagi harinya, saat kabut mulai naik dan matahari nyaris muncul, mereka menuruni gunung dengan Mira yang setengah sadar digendong Randy. Wajahnya tetap pucat, tapi matanya terus menatap ke belakang, ke arah hutan bambu, ke arah tempat penari itu muncul. Dan sebelum kabut menghilang sepenuhnya, Mira sempat berbisik lirih. Dia belum selesai menari. Setelah malam itu, Mira pulang dalam keadaan sadar, tapi tetap saja rasa takut masih tinggal di matanya. Dia seperti seseorang yang baru saja kembali dari tempat yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Matanya sering melirik ke belakang. Tangannya sesekali menggenggam udara kosong, seolah menahan sesuatu agar tak masuk lagi ke tubuhnya. Selama beberapa hari, semua berjalan normal. Mira mulai bicara, meskipun masih pelan dan terbata, tapi dia tahu apa yang terjadi dan bisa mengingat semuanya. Tentang tarian, tentang gamelan, tentang sosok perempuan yang terus memanggilnya saat hujan turun. Satu malam, saat hujan rintik turun di Jakarta, Mira mengetuk kamar Randy lewat telepon. Suaranya pelan, tapi cukup untuk bikin jantung Randy hampir copot. Dia belum pergi. Dia belum selesai menari. Randy terdiam lama. Di luar jendela, hujan memang turun. Dan entah kenapa, dari keyohan, samar, terdengar seperti suara logam dipukul, perlahan. Pelan, berirama, seperti gamelan. Besok paginya, Randy langsung mendatangi rumah Pak Raji lagi. Tapi kali ini, kakek tua itu tak menyambut seperti dulu. Wajahnya jauh lebih muram. Dia hanya duduk diam di kursi kayu, memandangi hutan dari balik teras. Kenapa dia belum pergi, Pak? Bukannya kami udah lakuin semua yang Bapak bilang? Pak Raji menarik napas dalam. Suaranya serak, seperti dipaksa keluar dari tenggorokan yang sudah lama kering. Dia belum dapat tumbal yang dia mau. Randy mengernyit. Tapi kan Mira udah sempat kerasukan, udah jadi wadahnya. Bukan itu maksudnya, potong Pak Raji. Penari hujan. Dia gak hanya menari buat nyari tubuh. Dia menari buat menuntut keadilan, buat balas dendam. Dan kadang penari seperti itu gak cukup cuma dengan satu korban. Randy menegang. Jadi dia masih nyari tumbal lain. Pak Raji menoleh. Iya. Dan biasanya dia akan mulai dari orang-orang yang pernah menyaksikan tariannya. Dada Randy langsung berat. Itu artinya mereka berlima masih dalam target. Malamnya,
Randy coba hubungi Andra dan Siska, tapi nomor Andra gak aktif. Siska setelah diangkat hanya menjawab singkat, "Fajar hilang." Randy langsung datang ke rumah Fajar malam itu. Ibunya panik. Fajar terakhir kali terlihat 2 hari lalu. Katanya mau jalan sebentar ke warung, tapi gak pernah pulang. Yang lebih aneh, kata orang-orang kampung, malam saat Fajar hilang, hujan turun deras, dan dari kejauhan terdengar suara gamelan yang gak biasanya. Tapi warga gak ada yang berani keluar rumah, terutama yang tinggal dekat sawah. Katanya sempat lihat sosok wanita putih menari sambil mengambang di tengah guyuran hujan. Polisi mencari, tapi hasilnya nihil. Tak ada jejak, tak ada petunjuk. Randy kembali diliputi ketakutan. Tapi kini bukan cuma takut, dia juga marah. Marah karena mereka semua dari awal gak menganggap serius peringatan. Dan sekarang satu temannya sudah jadi korban. Besoknya Randy bertemu Siska dan Mira. Mereka sepakat harus menyelesaikan ini, harus menghentikan penari itu. Sebelum dia ambil semuanya, Andra akhirnya menghubungi mereka. Suaranya di telepon gemetar. "Dia datang ke mimpiku. Aku lihat tariannya, Ren. Aku gak bisa tidur. Aku dengar gamelan. Padahal lagi siang." Mengaku sempat coba membakar rekaman yang ia ambil dari gunung. Tapi tiap kali dia bakar, filenya muncul lagi. Bahkan di harddisk eksternal. Sampai akhirnya dia buang semua alat rekamnya ke sungai. "Kayaknya satu-satunya jalan ya ke sana lagi ya," kata Andra pas mereka kumpul malam itu. Mira hanya mengangguk pelan. Di tangannya ada satu kuntum bunga melati yang tiba-tiba muncul di bantalnya pagi tadi. Muncul begitu saja, basah, dingin, harumnya menyengat. Hari itu juga mereka bertiga memutuskan kembali ke Gunung Salak. Tapi kali ini bukan buat camping. Mereka menuju hutan bambu, membawa barang-barang yang disarankan Pak Raji, termasuk satu boneka wayang kulit tua yang katanya bisa jadi media penutup jalur arwah. Boneka itu diikatkan pada tiang bambu, diletakkan tepat di tengah lingkaran sesaji. Langit mendung berat, dan saat hujan turun, gamelan terdengar lagi. Mira kembali menari, tapi kali ini dia sadar. Dia yang minta. Dia menari di tengah lingkaran sesaji, mengikuti gerakan tari yang dulu pernah dia alami saat kerasukan. Tangannya lentik, kepalanya tertunduk. Gerakan tubuhnya perlahan berubah, bukan Mira lagi yang menari. Dari balik kabut, penari itu muncul. Kali ini wajahnya benar-benar terlihat putih, hancur di sebagian pipi, tapi masih indah. Di matanya ada luka dan marah, tapi juga rindu. Dia berjalan ke arah Mira. Kabut mengelilinginya seperti selendang. Tiba-tiba Mira berhenti menari, dan ia bicara, "Kalau kamu mau dikenal, kami akan ceritakan tari kamu. Kami akan bawa kisahmu ke banyak orang. Tapi biarkan kami hidup." Penari itu hanya diam lama, lalu perlahan dia ikut menari bersama Mira untuk pertama kalinya tanpa amarah. Dan saat gerakan tarian selesai, kabut perlahan naik. Penari itu memeluk Mira, lalu menghilang dalam pelukan itu, dan hujan berhenti. Boneka wayang yang dipancang di tengah sesaji terbakar sendiri. Api kecil tapi biru sampai jadi abu. Mira roboh, tapi kali ini saat dia membuka mata, dia hanya menangis. "Dia udah pergi," katanya. Andra dan Siska memeluknya. Mereka pulang tanpa gamelan, tanpa mimpi, tanpa bunga melati. Tapi di perjalanan turun gunung, di sebuah batang pohon bambu, mereka melihat sesuatu yang bikin mereka terdiam. Sebuah ukiran di batang bambu, tulisan kuno dan gambar perempuan menari. Di bawahnya tertulis dalam aksara Latin, "Aku menari bukan untuk tumbal,
tapi untuk dikenang. Beberapa bulan berlalu setelah kejadian terakhir di Gunung Salak. Mira, Randy, Andra, dan Siska kembali ke kehidupan mereka. Semuanya seperti sudah normal. Gak ada lagi suara gamelan, gak ada lagi bunga melati muncul tiba-tiba, dan gak ada mimpi. Tapi di hati masing-masing ada satu perasaan yang gak pernah benar-benar hilang. Rasa waspada. Andra akhirnya memberanikan diri untuk mengunggah video dokumentasi mereka, tentu yang sudah disunting dan tidak menunjukkan bagian yang terlalu mistis. Judulnya sederhana, Penari Hujan dari Gunung Salak, Cerita Nyata atau Mitos. Video itu langsung meledak. Komentar berdatangan ribuan. Ada yang bilang itu cuma cerita karangan. Ada juga yang mengaku pernah dengar kisah yang sama dari nenek moyangnya dulu. Bahkan ada yang bilang pernah melihat sosok perempuan menari saat mereka mendaki Gunung Salak di masa kecil. Tapi 3 hari setelah video itu viral, kejadian aneh mulai datang lagi. Andra mengirim pesan suara ke Randy tengah malam. Suaranya pelan, dan di belakangnya samar-samar terdengar suara gamelan. Ren, gue gak tahu kenapa, tapi gue mimpi lagi. Tapi kali ini bukan dia yang nari, tapi ada banyak. Ada 7 penari, dan semuanya mukanya kayak Myra. Pesan itu berhenti begitu saja. Keesokan paginya Andra hilang. HP-nya ditemukan di taman belakang rumah, tapi tidak ada jejak Andra. Mira langsung gemetar waktu dengar kabar itu. Malamnya dia mengurung diri di kamar, menyalakan dupa, dan memutar lagu-lagu Jawa dari YouTube. Dia nggak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Tapi saat tengah malam, dia mendengar suara dari luar jendela. Bukan suara orang, tapi langkah kaki di tanah basah. Dan lalu gamelan itu berbunyi lagi. Mira mendekat ke jendela dengan rasa takut yang mulai familiar, dan di sana, di bawah lampu jalan yang redup, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Ada perempuan menari, basah kuyup karena hujan, tapi bukan penari hujan. Itu Mira sendiri. Mira yang lain, bayangan dirinya menari dengan selendang putih, tatapan kosong, senyum lebar, dan gerakannya sama persis dengan saat dia kerasukan dulu. Mira mundur ketakutan, menutup jendela, tapi bayangan itu tidak menghilang, justru makin mendekat. Sampai akhirnya pintu kamarnya diketuk, perlahan tapi ritmis, seperti irama tari. Tok, tok, tok. Mira memejamkan mata. Mulutnya bergetar membaca doa. Tapi langkah kaki itu makin dekat, dan suara tawa kecil terdengar. Bukan tawa manusia biasa, lebih seperti tawa penari yang senang telah menemukan panggungnya lagi. Keesokan harinya, Mira ditemukan tertidur di lantai kamar, selimut basah kuyup, tapi tubuhnya kering. Di tangannya menggenggam erat bunga melati. Matanya terbuka, menatap langit-langit. Dokter bilang dia shock, trauma kambuh, tapi Randy tahu ini bukan trauma. Beberapa hari setelah itu, Siska menghilang, dan kemudian kabar tentang pendaki yang melihat wanita menari di tengah hutan bambu mulai muncul lagi. Semuanya bilang hal yang sama. Jumlah penarinya lebih dari 1, kadang 2, kadang 3, dan ada yang pernah melihat sampai 7 orang. Semuanya menari dengan selendang putih. Senyumnya lebar, dan semuanya punya wajah yang mirip dengan Mira, Siska, dan Andra. Randy tak pernah naik gunung lagi, tapi ia tetap menyimpan semua dokumentasi, semua rekaman, semua foto. Tapi tiap malam hujan, ia mematikan lampu, menutup jendela,
dan tidur di kamar tanpa cermin. Karena sejak kejadian terakhir, dia pernah lihat bayangannya sendiri menari di cermin. Tapi tubuhnya waktu itu sedang duduk diam, dan saat dia bertanya dalam hati, apa penarinya belum selesai menari? Jawabannya datang dalam bentuk tulisan yang muncul sendiri di dinding kamar kosnya. Ditulis seperti goresan kuku, tarianku tidak untuk dikenang, tapi untuk diteruskan. Dan di bawahnya ada 7 bunga melati, tersusun rapi, 1 mulai layu, 6 masih segar. Cerita berakhir di sini. Tapi apakah benar-benar berakhir di Gunung Salak? Hutan bambu itu kini dilarang dimasuki pengunjung. Katanya bukan karena alasan mistis, tapi karena rawan longsor. Tapi warga sekitar tahu, bukan longsor yang harus ditakuti, tapi suara gamelan yang terdengar setiap kali hujan turun setelah maghrib. Karena saat itu penari-penari baru mulai bangkit. Tamat atau mungkin belum. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita horor mencekam lainnya dari seluruh pelosok Indonesia. Dan kalau kalian punya cerita horor pribadi, kisah mistis dari daerah kalian yang pengen banget dibawain di channel ini, langsung aja hubungi kami lewat link di deskripsi. Siapa tahu cerita kalian jadi konten berikutnya yang bikin orang merinding. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.